Muhammad Ali, seorang atlet ganteng dari Amerika Serikat, satu tokoh muslim yang berpengaruh pada masanya. Kemuslimannya pantas kita contoh. Siapa yang tak kenal dengan Muhammad Ali? Anak kecil aja sampai sekarang pasti mengenalnya. Itulah Muhammad Ali, legendaris, klasik, karismatik. Sampai sekarang teknik dan seni bertinjunya belum satu pun atlet tinju yang bisa menyamainya. Farji'il basara hal tara min futur. Muhammad Ali bicara tentang Islam dan keislamannya. Ibuku seorang baptis, dan ketika saya besar ia mengajari segala yang ia ketahui tentang Tuhan. Setiap minggu ia mendanani saya dan membawa saya dan abang saya ke gereja. Ia mengajari kami hal-hal yang dianggapnya benar. Ia mengajari kami supaya mencintai sesama. Ia mengajari kami bahwa berprasangka dan membenci itu salah. Ibu saya, dia baik, gemuk, perempuan menawan yang suka memasak, makan, menjahit dan senang berada bersama keluarga. Ia tak minum, merokok dan mencampuri urusan orang atau mengganggu siapapun. Tak seorang pun lebih baik kepadaku sepanjang hidupku kecuali dia. Dan bila kemudian ia dikenal sebagai si mulut besar, Clay mempunyai alasannya sendiri di mana saya akan berada minggu depan. Katanya suatu ketika pada wartawan, jika saya tidak tahu bagaimana caranya berteriak dan membuat publik menaruh perhatian pada saya mungkin masih miskin dan terpuruk di rumah, mengelap jendela atau tangga berjalan, dan sebentar berkata, "Yes sir, no sir, yes sir, no sir." Tapi kini saya menjadi salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Pikirkan itu, pemuda kulit berwarna dari selatan menghasilkan $1 juta. Seperti yang sudah kita tahu, Muhammad Ali terlahir dari keluarga Kristen taat. Apalagi sang ibu pekerjaannya adalah yang membaptis anak dan orang dewasa. Jelaslah anaknya dilatih untuk taat pada ajaran yang dianutnya. Muhammad Ali bukanlah nama kecilnya. Nama kecilnya adalah Cassius Clay. Pada masa kecilnya, politik rasis sedang berjaya, sehingga Clay kecil merasakan diskriminasi yang kuat terhadap dirinya. Perbedaan demi perbedaan kerap menghampiri dirinya. Itulah pemicu dirinya untuk memandang keluar dan lebih jauh lagi. Cassius Clay remaja pernah diusir oleh penjual burger hanya karena perbedaan warna kulit. Sadar akan diskriminasi warna kulit mulai merasuki jiwanya, tapi dia belum bisa berbuat apa-apa. Rasa itu disimpan di lubuk hatinya. Mempunyai bakat bertinju yang piawai membuat Clay terpilih jadi satu atlet yang diikutkan ke Olimpiade. Nah, saat dalam perjalanan ke Olimpiade, dia melihat secuil berita di media. Satu kelompok orang sedang berdemo dan warna kulitnya sama dengan dirinya. Itulah kelompok Black Muslim yang sedang berjuang memprotes politik rasis. Selepas mengikuti Olimpiade dan menjadi champion, perasaan diskriminasi yang disimpannya meledakkan dirinya. Pikirannya berkecamuk. Dia yang berjuang untuk bendera Amerika, tapi dalam kehidupan sehari-hari, mengapa dia harus dibedakan? Lalu dia keluar dari amatir dan masuk ke tinju profesional. Di awal menjalani karir di tinju pro, secara diam-diam Clay mendatangi acara Black Muslim. Clay bersimpati walau belum Muslim. Dengan kedatangan Clay, kelompok Black Muslim jadi terangkat moralnya. Sementara Clay mulai belajar Islam. Di setiap acara Black Muslim, Clay sering kali didaulat berpidato memberi semangat pada kaum Muslim. Cassius Clay terus berlatih mematangkan teknik bertinjunya sambil mengikuti acara-acara Black Muslim atau Nation Islam yang dipimpin oleh Muhammad Elijah. Saking seringnya dia menghadiri acara Black Muslim, dia dijadikan ikonik kelompok itu. Dikala Clay digadang-gadang jadi lawan sang juara dunia tinju kelas berat, Clay terus saja mengikuti acara Nation Islam.
Sang juara dunia saat itu adalah Sonny Liston. 18 hari sebelum bertanding, bapaknya bicara pada media bahwa anaknya telah bergabung dengan Nation Islam. Pengakuan Clay setelah menang lawan Liston. Ya, ia gembira menjadi juara kelas berat. Tapi tidak, ia tidak terkejut muncul sebagai pemenang. Ia mencundangi Liston semata karena ia petinju yang lebih baik. Untuk pertama kali dalam sejarahnya sebagai petinju, suaranya melunak. Saya akan berterus terang, katanya pada pendengarnya. Yang harus saya lakukan adalah menjadi seorang lelaki baik yang bersih. Clay dibaptis ketika berumur 12 tahun. Tapi Clay tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Clay bukan Kristen lagi. Clay tahu kemana tujuan Clay. Dan Clay tahu kebenaran. Dan Clay tidak harus menjadi seperti yang kalian inginkan. Clay bebas melakukan yang Clay kehendaki. Konferensi pers kedua. Sebutan Black Muslim itu datang dari pers. Itu bukan nama yang sah. Nama yang betul adalah Islam. Islam artinya damai. Islam adalah agama. Dan 750 juta orang pemeluknya di seluruh dunia. Saya adalah salah satu di antara mereka. Saya bukan seorang Kristen. Saya tidak bisa menjadi Kristen jika melihat semua orang kulit berwarna yang berjuang untuk menggalang persatuan akhirnya hancur lebur. Ketegasannya mengatakan bahwa dia telah berada dalam barisan Islam. Para penyembah Allah adalah orang terbaik di dunia. Mereka tidak membawa-bawa pisau. Mereka tidak memikul senjata. Mereka salat 5 kali sehari. Wanita-wanitanya berpakaian yang menutup sampai menyapu lantai. Dan mereka tidak berzina. Yang mereka inginkan hanya hidup dalam damai. Melayang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah. Itu kata Ali sebelum bertarung melawan Sonny Liston 1964. Saya raja dunia, saya tampan, saya kejam, saya mengguncang dunia, saya mengguncang dunia, saya mengguncang dunia, kata Ali setelah mengalahkan Sonny Liston. Kutipan perkataan Ali semasa hidupnya. Pengertian Islam adalah perdamaian. Adapun arti kata Muslim sendiri adalah mereka yang berserah diri kepada Allah. Sayangnya, media massa membuat kita tampak seperti pembenci. Allah adalah istilah dalam bahasa Arab untuk menyebut Tuhan. Berdiri untuk Tuhan, berjuang untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, dan melakukan hal yang benar. Dan akhirnya segalanya yang baik akan menghampiri Anda. Dia yang tidak cukup berani untuk mengambil resiko tidak akan mencapai apa-apa dalam hidup. Persahabatan bukanlah sesuatu yang Anda dapat pelajari di sekolah. Jika Anda belum paham arti persahabatan, berarti Anda belum memahami apapun. Saya benci setiap menit dari waktu berlatih. Tapi saya selalu berkata, jangan berhenti. Lebih baik menderita sekarang dan menghabiskan sisa hidup sebagai sang juara. Manusia tidak pernah menyadari apa yang mereka miliki hingga akhirnya lenyap dari genggaman. Seperti Presiden Kennedy, tidak ada manusia seperti dia. Atau The Beatles, termasuk idola saya Elvis Presley. Saya adalah Elvis di atas ring tinju. Demikian kawanku semua, sedikit tentang Muhammad Ali yang kita kutip dari media seperti Tempo, Republika, dan Kompas. Semoga ada manfaatnya buat kita semua dan semoga Allah memberikan tempat yang mulia kepada beliau hendaknya. Amin.